Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang demokrasi liberal. Nama saya Muhammad Sari dari absen 17. Nama saya Farlek Al-Ghifari dari absen 09. Saya Muhammad Faridayat dari absen 16. Nama saya Muhammad Bagas dari absen 15. Oke, sejarah Indonesia pada sistem pemerintahan liberal. Sejarah sistem pemerintahan demokrasi parlementer atau liberal diterapkan di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Ketika menganut sistem ini, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri bersama Presiden sebagai kepala negara. Tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS, yang merupakan bentuk negara hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar atau yang disingkat KMB, dan pengakuan kedaulatan dengan Belanda. Dengan Belanda, resmi dibubarkan Abdurrahman dan kawan-kawan. RIS kemudian diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Seiring dengan itu, sistem pemerintahannya pun berubah menjadi demokrasi parlementer dan berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara atau yang disingkat UUDS tahun 1950. Pada masa demokrasi parlementer, muncul partai-partai politik baru yang bebas berpendapat serta mengkritis pemerintahan. Masa demokrasi parlementer. Secara garis besar, kabinet-kabinet di Indonesia terbagi menjadi 7 era di bawah pimpinan Perdana Menteri. Setiap periodenya pasti memiliki permasalahan masing-masing. Berikut ini ketujuh masa tersebut. Yang pertama, Kabinet Natsir pada September 1950 sampai Maret 1951. Pada masa Kabinet Natsir, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan masalah keamanan di dalam negeri, seperti gerakan DI, TII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal 22 Januari 1991, Parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan. Sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. PNI bahkan melakukan tuntutan terhadap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 yang dikeluarkan Natsir. Sebagian besar parlemen berpihak kepada PNI sehingga akhirnya Natsir mengundurkan diri dari jabatannya. Yang kedua, Kabinet Sukiman pada April 1951 sampai Februari 1952. PNI mendapatkan posisinya dalam kabinet ini, namun sama seperti sebelumnya masih terdapat masalah. Sama seperti Natsir, Sukiman Wiryo Sanjoyo, sang Perdana Menteri, adalah orang Masyumi. Beberapa kebijakan Sukiman ditentang oleh PNI. Bahkan kabinetnya mendapatkan mosi tidak percaya dari partai politik yang dibentuk oleh Soekarno tersebut. Kabinet Sukiman berakhir pada 23 Februari 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo pada April 1952 sampai Juni 1953. Kabinet Wilopo banyak merasakan kesukaran dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang hendak mengganggu stabilitas politik Indonesia. Ketika Kabinet Wilopo berupaya menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroami Djodjo I pada Juli 1953 sampai Juli 1955. Ali Sastroami Djodjo I melanjutkan tugas kabinet sebelumnya untuk melaksanakan pemilu. Pada 31 Mei 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Rencananya kala itu pemilu akan diadakan pada 29 September dan 15 Desember 1955. Akan tetapi lagi-lagi seperti yang dialami Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroami Djodjo I bubar pada Juli 1955 dan digantikan dengan Kabinet Burhanuddin Harapan di bulan berikutnya. Selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap yang dimulai dari Agustus 1955 sampai Maret 1956. Burhanuddin Harahap dengan kabinetnya berhasil melaksanakan pemilu yang sudah direncanakan tanpa mengubah waktu pelaksanaan. Pemilu 1955 berjalan relatif lancar dan disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis. Kendati begitu, masalah ternyata terjadi pula. Soekarno ingin melibatkan PKI dalam kabinet kendati tidak disetujui oleh koalisi partai lainnya. Alhasil,
Kabinet Burhanuddin Harahap bubar pada Maret 1956. Lalu selanjutnya ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang dimulai pada Maret 1956 sampai Maret 1957. Ali Sastroamidjojo pada periode yang keduanya ini tidak berhasil memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Kabinet ini pun mulai menuai kritik dan akhirnya bubar dalam setahun. Yang terakhir ada Kabinet Juanda yang dimulai pada Maret 1957 sampai Juli 1959. Terdapat 5 program kerja utama yang dijalankan Juanda Kartawijaya, yakni membentuk Dewan, normalisasi keadaan Indonesia, membatalkan pelaksanaan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan melaksanakan pembangunan. Akhir dari demokrasi parlementer. Waktu periode pemerintahan kabinet-kabinet membuat keadaan politik Indonesia tidak stabil. Bahkan hal ini ditakutkan berimbas pada segala aspek lain di negara. Hal tersebut akhirnya terselesaikan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Di dalamnya termuat bahwa Dewan Konstituante dibubarkan dan Indonesia kembali ke UUD 1945 alias meninggalkan UDS 1950. Selain itu, dibentuk juga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Demokrasi liberal yang sebelumnya sudah membawa kekacauan terhadap stabilitas pemerintahan akhirnya digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin yang berlaku sejak 1959 hingga 1965. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.